Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Milinia Putri Minang dari kelas J Hukum Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepailitan dan PKPU. Yang pertama, kepailitan. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar hutangnya. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Syarat kepailitan di sini ada 4. Yang pertama, adanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih krediturnya. Yang kedua, adanya kreditur yang memberikan pinjaman hutang kepada debitur dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Yang ketiga, terdapat sejumlah hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah diperjanjikan terjadinya percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda maupun putusan pengadilan dan arbiter. Yang terakhir, adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga terkait. Pihak yang dapat mengajukan kepailitan yakni Kejaksaan untuk Kepentingan Umum, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan peminjaman, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank. Kemudian Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Pihak yang dapat dijatuhkan pailit yakni orang perseorangan, perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum, perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya, yang terakhir harta warisan. Berakhirnya kepailitan dikarenakan pembatalan oleh MA setelah adanya upaya hukum, pencabutan kepailitan atas usul kurator karena kekayaan debitur sangat tidak mencukupi untuk membayar hutang, pemberesan, dan perdamaian. Langkah-langkah dalam kepailitan, yang pertama ada permohonan pailit, kemudian keputusan pailit berkekuatan tetap, rapat verifikasi, kemudian ada perdamaian. Setelah perdamaian ini ada langkah selanjutnya, yakni homologasi akur, kemudian insolvensi, pemberesan, rehabilitasi, kemudian yang terakhir kepailitan berakhir. Nah, kemudian masuk ke materi apa itu PKPU. PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang adalah suatu proses di mana pengadilan melarang kreditor untuk memaksa debitor dalam membayar hutangnya pada jangka waktu tertentu. Pada jangka waktu tertentu tersebut, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian dengan para kreditornya. Penundaan pembayaran merupakan prosedur hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa tidak akan dapat melanjutkan hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian hutang kepada kreditur. Akibat adanya PKPU, yang pertama, debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau pemindahan hak atas sesuatu bagian dari hartanya. Jika debitur melanggar, pengurus berhak melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.
Yang kedua, debitur tidak dapat dipaksa membayar hutang-hutangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan hutang harus ditangguhkan. Yang ketiga, debitur berhak membayar hutang-hutang kepada semua kreditur bersama-sama menurut imbangan piutang masing-masing. Yang terakhir, semua sitaan yang telah dipasang berakhir. Nah, ini adalah tabel perbedaan kepailitan dan PKPU. Dilihat dari aspek upaya hukumnya, kepailitan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan PKPU, terdapat putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dilihat dari aspek yang melakukan pengurusan harta, kalau kepailitan yang mengurus adalah kurator, sedangkan PKPU yang mengurus adalah pengurus. Aspek kewenangan debitur, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengelola kekayaannya, termasuk dalam harta pailit. Ini adalah kepailitan. Kemudian dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus. Dilihat dari aspek jangka waktu penyelesaian, dalam kepailitan setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. Sedangkan dalam PKPU dan penambahannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.